Padahal arti selawat itu adalah pengucapan. Pengucapan karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, membawa ajaran agama Islam dengan penuh damai. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyerang suatu kaum jikalau kaum tersebut tidak menyerang Nabi Muhammad SAW. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, Nabi Muhammad SAW dilempari oleh penduduk Taif. Sampai-sampai gigi Nabi Muhammad SAW patah. Nah, melihat hal yang demikian, datanglah para malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, jikalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, yang mana warga negara Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, yang mana sekarang ini negara Indonesia telah menetapkan agama yang resmi di Indonesia, yaitu sebanyak 6 agama, yaitu pertama Islam, kedua Katolik, ketiga Protestan, keempat Buddha, kelima Hindu, dan keenam Konghucu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita, yang paling banyak mensiarkan agamanya adalah untuk memurtadkan orang Islam adalah agama Nasrani ataupun agama Kristen.
Beliau mengirimkan para misionarisnya untuk mendatangi perkampungan orang-orang Islam. Mereka mendatangi keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk dimurtadkan. Yang mana apalagi keluarga tak mampu tersebut kurang pemahaman agama ataupun tidak pernah belajar agama. Maka mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran, mengambil kutipan-kutipan ayat dari dalam Al-Quran untuk menyesatkan orang Islam yang kurang pemahaman agamanya dan juga kurang hartanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering para misionaris sampaikan bahwasannya Nabi Muhammad belum selamat, karena selalu setiap sholat umat Islam mendoakannya di dalam sholat, yaitu 5 kali sehari. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah yang dimaksud sholawat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sholawat itu adalah sebagai ucapan selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengembangkan agama Islam dan menyempurnakan ajaran agama Islam yang terdahulu dengan menyempurnakan agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka hukum dari kitab-kitab tersebut tidak boleh ditambah lagi dan tidak boleh dikurangi lagi. Jadi oleh karena itulah maka Nabi Muhammad SAW kita ucapkan selamat. Nah, bagaimana pula dengan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala juga berselawat? Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innama amruhu sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sebagai pengucapan dan penghormatan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut para misionaris mempermasalahkan juga. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Allah,
karena Allah berselawat kepada Nabi. Padahal arti selawat itu adalah pengucapan. Pengucapan karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, membawa ajaran agama Islam dengan penuh damai. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyerang suatu kaum jikalau kaum tersebut tidak menyerang Nabi Muhammad SAW. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, Nabi Muhammad SAW dilempari oleh penduduk Taif. Sampai-sampai gigi Nabi Muhammad SAW patah. Nah, melihat hal yang demikian, datanglah para malaikat untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, jikalau engkau menginginkannya, akan kami musnahkan seluruh penduduk Taif. Namun apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad berkata, tidak wahai para malaikat, mereka berbuat demikian karena mereka belum mengetahuinya. Mungkin nanti anak cucunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat penduduk Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah memeluk Islam semua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi adapun tujuan solawat itu adalah, jika Allah mengucapkannya adalah untuk mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyelesaikan tugas dan misinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila diucapkan oleh para malaikat, malaikat itu adalah juga mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau memperjuangkan agama Islam penuh ketabahan dan kesabaran. Dan apabila kaum muslim yang mengucapkannya, kaum muslim pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW karena telah memperjuangkan agama Islam, yang mana dari beliau diusir dari kampungnya sendiri karena beliau mengajak para umat penduduk Mekah untuk menyembah Allah yang Esa. Namun beliau dikejar dan akan dibunuh, yang akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadi sultan, menjadi pemegang kekuasaan di tanah Madinah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwasanya selawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad SAW supaya selamat, melainkan kita mengucapkan selamat atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.